Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi multikultur dalam lingkup bisnis. NIM saya 20 10 90 10 35. Langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini saya sudah merangkum beberapa poin-poin dalam materi komunikasi multikultur dalam lingkup bisnis yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pengertian komunikasi multikultur, yang ketiga ada cakupan komunikasi multikultur, dan yang keempat ada hal penting komunikasi dalam konteks bisnis multikultural. Yang terakhir ada pengaruh budaya pada konteks ruang lingkup bisnis. Sebelum kita ke spesifik ke pengertian komunikasi multikultur, kita ke terkait kesini dulu, slide 3. Nah, kita masuk ke pendahuluan dulu. Nah, di sini ada berbicara mengenai komunikasi multikultur itu ada apa aja sih? Proses komunikasi bisa terjadi jika ada apa aja sih? Gitu. Baik, berbicara komunikasi multikultur tidak terkait hanya dengan simbol-simbol saja. Simbol-simbolnya itu seperti makanan khas, tari adat, pakaian adat, rumah adat, tidak seputar itu saja. Tapi berbicara komunikasi multikultur ini terkait tentang perdagangan, ekonomi, politik, akulturasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, dalam komunikasi multikultur, cakupannya itu saya rasa hampir ke semua aspek kehidupan dalam masyarakat ada di komunikasi multikultur ini. Nah, komunikasi multikultur atau komunikasi budaya itu terkait juga dengan komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok dan organisasi, hingga komunikasi massa dalam masyarakat atau kelompok atau organisasi atau negara yang beragam budaya di level lokal, regional, nasional, dan global, baik secara non-verbal maupun verbal, secara lisan maupun tidak lisan, dan secara langsung maupun tidak langsung, ataupun menggunakan melalui media dengan menonjolkan atau menyejajarkan budaya masing-masing sebagai proses interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini itu terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, dari proses interaksi sosial ini pasti akan menyebabkan suatu kebiasaan atau perilaku. Nah, dari suatu kebiasaan atau perilaku ini merupakan hasil dari budaya gitu, merupakan hasil bentukan dari budaya itu sendiri. Nah, kalau ditanya proses komunikasi bisa terjadi jika ada apa saja. Proses komunikasi antar budaya bisa terjadi jika ada perbedaan bahasa, perbedaan kebiasaan sehari-hari, terus ada perbedaan norma, nilai, adat gitu. Dan yang terakhir ada perbedaan secara luas. Nah, dari perbedaan tersebut akan mempengaruhi bagaimana penggunaan bahasa, persepsi, pandangan, atau penilaian dan perilaku terhadap individu, kelompok, organisasi, instansi, bahkan negara dalam proses komunikasi interaksi antar budaya. Baik, kita ke slide selanjutnya terkait tentang ayat multikulturalisme dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Mari kita baca bersama-sama surahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling kenal mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Artinya apa? Di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengenal. Nah, proses saling kenal mengenal ini menimbulkan suatu keberagaman gitu. Nah, dari suatu keberagaman ini menjadikan kekuatan untuk maju. Dari keberagaman juga menjadikan kekuatan antar bangsa, antar suku. Itu tadi yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk saling kenal mengenal. Nah, dalam keberagaman tidak menjadikan kita merasa orang yang paling benar ataupun sebaliknya. Nah, sekarang kita ke pengertian komunikasi multikultur, teman-teman. Apa sih komunikasi multikultur itu? Nah, sebelumnya kita pisahin dulu nih suku katanya biar lebih paham. Kita ke pengertian komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi sendiri itu ialah adanya pengirim dan penerima pesan, komunikan atau komunikator yang terjadi antara dua orang atau lebih sehingga mencapai tingkat saling pemahaman. Multi itu banyak, kultur itu kebudayaan. Nah, dari sini sudah kelihatan teman-teman bahwa arti komunikasi multikultur itu lebih meliputi interaksi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, teman-teman. Kalau digabungin, komunikasi multikultur ini jadinya adalah proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, teman-teman, baik dari bahasanya, simbol, nonverbal, ataupun latar belakang gimana ia berada gitu. Yang seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa komunikasi multikultur ini bukan hanya membahas tentang simbol-simbolnya saja seperti rumah adat, pakaian adat, makanan khasnya, bukan, tapi juga bagaimana budaya tersebut berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi tersebut gitu. Berbicara komunikasi multikultur ini pasti cakupannya tuh hampir luas ya, hampir mencakup semua aspek kehidupan gitu. Apa aja sih cakupan komunikasi multikultur itu? Nah, cakupan komunikasi multikultur ini ada banyak, yaitu ada dalam konteks politik, konteks akulturasi, konteks pendidikan, konteks pengembangan transport teknologi, konteks bisnis, organisasi bisnis yang kita akan bahas dalam materi kita, dan yang terakhir ada konteks konseling. Kita nggak ke spesifik membahas satu persatu, tidak, tapi kita lebih ke konteks organisasi bisnisnya. Nah, kita masuk ke hal penting komunikasi dalam konteks bisnis multikultural. Konteks bisnis antar budaya saling berhubungan dengan yang pertama ada protokol bisnis, yang kedua ada negosiasi, yang ketiga ada manajemen antar budaya, dan yang keempat ada manajemen konflik. Kita akan bahas satu persatu terkait hal penting komunikasi dalam konteks bisnis multikultural ini. Yang pertama ada protokol bisnis. Nah, protokol bisnis di sini dibagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada hubungan awal, cara menyapa, penampilan pribadi, pemberian hadiah, dan hal-hal yang tabu. Nah, dalam hubungan awal di sini juga penting teman-teman, karena di sini memberi kesan pertama pada lawan bisnis, ya gitu. Nah, yang kedua itu cara menyapa. Di sini memahami cara menyapa di dalam budaya tuan rumah, ini juga penting teman-teman. Yang ketiga penampilan pribadi, itu harus menyesuaikan dengan lawan bicara, situasi, dan konteksnya. Pemberian hadiah di sini banyak makna ya, tergantung itu ya, banyak makna intinya gitu ya. Terus yang terakhir ada hal-hal yang tabu. Kedua, kita masuk ke kedua, ada negosiasi. Negosiasi di sini dalam negosiasi bisnis antar budaya. Kita langsung ke contohnya aja. Contohnya misalkan tuh ya, pada negara Jepang, di sana menghabiskan banyak waktu untuk membahas isu penting, berusaha menghindari konflik, dan mencari persetujuan dan lain-lainnya itu dalam negosiasi bisnis antar budaya di negara Jepang. Kok beda halnya lagi dengan di negara Amerika. Di negara Amerika ini mendukung suatu posisi sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat, mencari kemenangan, bukan kompromi, dan komunikasinya langsung gitu. Sekarang yang ketiga ada manajemen antar budaya dan manajemen konflik. Itu kita akan bahas di slide berikutnya.
Sekarang kita ke pengaruh budaya pada konteks ruang lingkup bisnis. Ada 5, yaitu ada budaya dan konteks, menilai suatu konteks, komunikasi antar budaya, komunikasi dalam konteks, dan manajemen antar budaya. Kita akan bahas satu persatu dalam pengaruh budaya pada konteks ruang lingkup bisnis. Kita ke budaya dan konteks. Nah, di dalam budaya dan konteks ini terdapat 3 asumsi dasar mengenai komunikasi manusia. Apa aja sih 3 asumsi dasar itu? Yang pertama ada komunikasi diatur oleh peraturan, yaitu ada peraturan nonverbal dan peraturan verbal. Nah, peraturan nonverbalnya ini contohnya seperti sentuhan, ekspresi wajah, kontak mata, dan lain-lainnya. Kalau yang peraturan verbal seperti volume bicara dan bahasa yang sopan. Yang kedua ada konteks membantu menetapkan peraturan. Yang ketiga ada peraturan komunikasi secara langsung secara budaya berbeda. Peraturan komunikasi berbeda-beda dalam setiap budayanya dan tergantung ruang lingkupnya. Yang kedua, setelah budaya dan konteks, ada menilai suatu konteks. Di dalam menilai suatu konteks ini terdapat 3 bagian yang menyangkut konteks, yaitu ada hal formal dan tidak formal, ada ketegasan dan keharmonisan interpersonal, dan yang terakhir ada hubungan status. Selanjutnya komunikasi antar budaya sudah dibahas. Berikutnya komunikasi dalam konteks. Nah, menurut Tuba dan Moss ada 6 konteks komunikasi, yaitu yang pertama ada komunikasi 2 orang. Komunikasi ini paling dasar karena dimana konteks komunikasi terbentuk dari hubungan 2 orang ini atau interaksi. Yang kedua ada wawancara. Yang ketiga ada komunikasi kelompok kecil. Ini tuh diartikan sebagai proses pertukaran verbal dan nonverbal 3 orang atau lebih yang bertujuan untuk saling mempengaruhi. Yang keempat ada komunikasi publik. Yang kelima ada komunikasi organisasional. Yang keenam ada yang terakhir komunikasi massa. Komunikasi massa ini sumber pesan yang dikomunikasikan melalui media cetak, elektronik yang ditujukan kepada khalayak luas. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu manajemen antar budaya. Kita ke pengertian manajemen terlebih dahulu. Manajemen ini merupakan sebuah tata kelola yang berlaku di sebuah komunitas, organisasi, atau instansi gitu, masyarakat gitu. Nah, tujuan manajemen ini ada perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi atau implementasi atau tindakan, dan pemantauan juga evaluasi. Manajemen antar budaya, pemahaman mengenai perbedaan budaya antar pelaku bisnis, baik perorangan, kelompok, atau organisasi, negara, dan lintas negara, akan meningkatkan kemampuan untuk melakukan berbagai kegiatan manajerial sehingga dapat memenuhi berbagai tuntutan dalam protokol bisnis lokal, nasional, maupun internasional. Contoh gaya kepemimpinan di Amerika lebih menekankan individualis dibanding kolektivitas, dan juga lebih menghargai prestasi dan inisiatif pribadi serta berusaha mengurangi perbedaan status itu di negara Amerika. Kalau gaya kepemimpinan di Jepang lebih kepada gaya kolektif, di mana orang Jepang lebih menganggap bahwa prestasi merupakan hasil dari usaha kelompok dan tidak seharusnya memilih seorang individu saja untuk dihargai. Gaya kepemimpinan di Korea dan Cina ini menekankan keharmonisan kelompok, juga menekankan setiap orang dalam perusahaan harus mengetahui tempat atau posisinya. Dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan di Meksiko. Ini cenderung lebih memandang satu sama lainnya. Nah, gaya kepemimpinan ini akan sangat berpengaruh terhadap protokol bisnis dan manajemen bisnis yang berlaku di internal maupun eksternal dalam suatu perusahaan atau kelompok atau instansi negara. Protokol dan manajemen bisnis ini berjalan kurang atau bahkan tidak baik, maka akan menimbulkan suatu konflik. Konflik dapat terjadi secara internal maupun eksternal. Konflik terjadi di dalam komunitas, institusi, organisasi, perusahaan,
atau bangsa itu sendiri. Sedangkan konflik eksternal terjadi antar pelaku bisnis. Nah, konflik sendiri ini merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang budaya lain, menurut Gilman dan Coleman. Dan ya, cukup sekian pembahasan dari materi komunikasi multikultur dalam lingkup bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.